Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Fujihastuti dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus menstruasi. Pengertian siklus menstruasi yaitu merupakan proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan sel telur itu harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalaminya tidak hamil, namun perdarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami perdarahan di awal kehamilannya. Kemudian proses terjadinya menstruasi, yaitu siklus menstruasi diregulasi oleh hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan 8 progesteron. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Yang terjadi pada masa fase folikuler itu yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15 sampai 20 sel telur di dalam ovarium. Kemudian hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel dalam satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Kemudian fase ovulasi ini biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi, dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Peristiwa ini terjadi di fase ovulasi. Peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak, sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Kemudian sel telur itu dilepaskan dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba fallopi yang mirip dengan tangan atau kita sebut dengan fimbria. Selama tahap ini, terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya, dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Kemudian fase luteal dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses di bawah ini, yaitu setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong ini berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Jika sperma telah memfertilisasi sel telur, telur yang telah dibuahi atau embrio akan melewati tuba fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Kemudian jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering, dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi yaitu adalah estrogen, yang merupakan hormon secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen ini mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium. Kemudian progesteron adalah hormon yang direproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron ini menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Kemudian follicle stimulating hormone atau FSH
terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencekam ke sel telur. Kemudian, luteinizing hormone atau LH adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Ovulasi ini biasanya terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Kemudian siklus menstruasi ini, cara menghitung siklus menstruasi yaitu menandai hari pertama keluarnya darah menstruasi sebagai siklus hari pertama. Panjangnya siklus rata-rata wanita yaitu 28 hari. Kemudian rata-rata panjang siklus menstruasi berubah sepanjang hidup dan jumlahnya mendekati 30 hari saat seorang wanita mencapai usia 20 tahun. Dan rata-rata 26 hari saat seorang wanita mendekati masa menopause, yaitu sekitar usia 50 tahun. Siklus menstruasinya adalah eumenoria atau normal. Eumenoria ini siklus menstruasi yang teratur dan interval perdarahan yang terjadi antara 21 sampai 35 hari. Kemudian polimenoria merupakan siklus menstruasi yang lebih pendek daripada biasanya. Kemudian oligomenoria merupakan menstruasi jarang atau sangat sedikit, atau lebih tepatnya periode menstruasi ini terjadi dengan interval yang lebih lama dari 35 hari dengan jumlah menstruasi 4-9 kali di dalam setahun. Kemudian aminorea merupakan absennya periode menstruasi selama 3 bulan di usia reproduksi, yaitu absennya menstruasi selama 3 bulan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya. Kemudian faktor-faktor penyebab gangguan siklus menstruasi yaitu status gizi, aktivitas fisik, tingkat konsumsi, kemudian adalah stres yang akan kita lanjutkan sebagai bahan slide selanjutnya. Kemudian konsumsi obat hormonal dan gangguan endokrin. Stres pada pola menstruasi. Stresor diketahui merupakan faktor etiologi dari banyak penyakit. Salah satunya menyebabkan stres fisiologis, yaitu gangguan pada menstruasi. Kebanyakan wanita mengalami sejumlah perubahan dalam pola menstruasi selama masa reproduksi. Dalam pengaruhnya terhadap pola menstruasi, stres melibatkan sistem neuroendokrin sebagai sistem yang besar peranannya dalam reproduksi wanita. Gangguan pada pola menstruasi ini melibatkan mekanisme regulasi integratif yang mempengaruhi proses biokimia dan seluler seluruh tubuh, termasuk otak dan psikologis. Pengaruh otak dan reaksi hormonal terjadi melalui jalur hipotalamus, hipofisis, dan ovarium, yang meliputi multi-efek dan mekanisme kontrol umpan balik. Pada keadaan stres, terjadi aktivitas pada amigdala dan sistem limbik. Sistem ini akan menstimulasi pelepasan hormon dari hipotalamus, yaitu corticotropic releasing hormone atau CRH. Hormon ini secara langsung akan menghambat sekresi GnRH hipotalamus dari tempat reproduksinya di nukleus arcuata. Kemudian proses ini kemungkinan terjadi melalui penambahan sekresi opoid endogen. Peningkatan CRH akan menstimulasi pelepasan endorfin. Kemudian endorfin ya.